Memberi kami untuk kembali hadir di depan Bapak dan Ibu dalam rangka silaturahmi. Iku awak silaturahmi ni Bapak dan Ibu bukan ceramah. Kalau ceramah hebat-hebat awak risiko guru-guru awak santiang-santiang. Ya, santiang-santiang. Apalagi Pak Wali pun nak do yang tak paham lah, nak do yang tak pandai lah. Dia awak pada sore hari ini bukan berceramah tapi silaturahmi. Nah, baik Bapak Ibu dan ini berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak kaji awak nak kalamo-lamo orang menjelang sudah nak. Ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 30 Desember 2022. Tanggal 30 Desember 2022. Besok tanggal 31 hari Minggu tanggal 1. Berarti kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Semoga anaknya lebih baik tahun yang akan datang daripada tahun yang sekarang anaknya. Ya, baik segala-galanya. Di sebagai tema kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita mengangkat tema yaitu renungan di akhir tahun atau muhasabah di akhir tahun. Karena kita hari ini berada di akhir tahun 2022 Masehi. Baik Bapak Ibu penonton yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah tahun baru, Bu. Tahun baru Islam dan tahun baru Masehi. Mana yang tahun baru awak? Tahun baru atau yang disebut dengan tanggal 1 Muharram itu disebut tanggal tahun baru kita umat yang beragama Islam. Yang tanggal 1 besok hari Minggu itu adalah hari raya atau tahun baru siapa? Tahun baru siapa? Orang Yahudi atau orang Keris? Yang ibu caliak selama tahun-tahun sebelumnya, mana yang meriah tahun baru Islam daripada tahun baru Masehi? Meriah tahun baru Masehi. Di sekolah, Bu. Maka kami mengangkat namanya tadi muhasabah di akhir tahun. Ya. Tahun baru Islam, tahun baru Masehi jatuh pada tanggal 1 Januari besok, jatuh pada hari Minggu yang akan datang. Apabila malam puncaknya tapek pada malam atau malam Ahad, patang Sabtu malam Ahad. Ada tak awak di Jorong Bukit Melintang Utara masih bakar-bakar ayam? Ada tak? Nah, alhamdulillah tak ada. Ada tak yang masih bakar-bakar ikan kerama? Nah, ada tak yang masih bakar-bakar ban second? Alun. Tapi jawapan tu alun katanya. Dek kerana alun tipu saatnya. Nah, iko yang akan kita muhasabahkan, Bu, atau kita introspeksi diri. Tahun baru Masehi bukanlah tahun baru kita, tetapi tahun baru orang non-Muslim. Itu apa artinya, Bapak Ibu yang kami muliakan? Kalau biasanya kita, mohon maaf, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sebelum datang tahun baru Masehi, Masya Allah, mempersiapkan piti untuk raun. Kamano raunnya? Ke Singkara. Kamano raunnya? Ke Masjid Tarapuang. Kamano raunnya? Mengelilingi Sumbar. Berapa habis piti Mengelilingi Sumbar berapa habis piti lah? Taruh piti 2 juta.
Satu keluarga setidak-tidaknya ambil piti 3 juta. Abi biasanya karena pai marayon tahun baru masih aku nak kita rubah. Iku nak kita rubah. Kalau kita punya piti 2 juta persiapan untuk raun tahun baru, kita gunakanlah untuk di jalan Nah, sudah tu biasanya abi ikan 2 kilo, abi ayam 2 kilo, memanggang ayam juga memanggang ikan pada malam tahun baru. Ingat bu? Ayam tu dipotong matinya pada. Mati itu tiada nyawa, apa ada nyawa? Di saat kita memotong tu turun darahnya ke bumi pada. Ingat bu? Memotong ayam turun darahnya ke bumi, hilang nyawanya menghadap Allah, besok dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ditanya oleh Allah kepada ayam, ang dia apa mati dulu ayam? Amo di dabiah de ibu tu Apa guna nyo menyambut tahun baru Masehi tanggal 1 Januari. Ayo, itu matiang. Iyo kata Allah, tolong yang imbau lah ibu tu. Suruh ayam tadi membawa ibu tu atau apa? Iyo ayam kuan Nabi dulu memperingati tahun baru Masehi. Yo. Ya. Tetes darah ke bumi, nyawa yang berpulang kepada Allah itu dipertanggungjawabkan. Dia orang yang mengorbankan itu tersebut gara-gara merayakan tahun baru Masehi. Asai itu. Penginjam tu. Ikan Nabi 5 kilo, ayam Nabi 5 ekor, lalimu nyawa berpulang kepada Allah gara-gara merayakan tahun baru. Paham bu? Paham? Ada biasanya benda itu pada mengaku salah. Ya. Tapi kalau masalah toleransi, agama Islam yang paling tinggi toleransi. Ya, masalah toleransi kita yang paling tinggi toleransi. Ada orang non muslim sebelah rumah awak, tak pernah awak bercakap dia, biarlah dia tinggal di situ. Mitra kerja orang non muslim boleh, kita kerja dengan orang non muslim boleh. Tapi kalau lah berurusan untuk akidah dan amalia, itu yang tak. Yang tak. Ya, lakum dinukum wali. Tapi kalau masalah toleran, okey, tak masalah. Berjalan ke mana-mana orang muslim, biasa, tak masalah. Naik auto berdua orang muslim, boleh. Tapi kalau urusan bersangkut masalah akidah dan masalah amalia, maka tidak ada toleran untuk itu lain. Kenapa? Kita pun tak menginginkan inyo mengucapkan hari raya. Tidak ada kita menginginkan. Nah, tapi kalau masalah mengucapkan hari raya, kalau kita di kampung-kampung, insya-Allah tidak ada berkendala. Yang banyak itu menggantikan kegembiraan orang non-muslim itu merayakan tahun baru, lah digantikan de orang muslim. Yang lebih parah siapa? Generasi muda, anak bujang, anak gadis, tua sabalun jam 2 balik malam detik-detik bertukarnya tahun baru, turun sana lain. Ya, panggang 4 seken 4 bekas, bakar ayam, tambah lagi minum-minum yang memabukkan, tambah lagi minum-minum alkohol. Ya, satu berdosa karena mengingin merayakan berpoya-poya, beroyal-royal untuk merayakan tahun baru. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah mengatakan Al-mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Ya, orang yang berpoya-poya,
untuk merayakan hari raya itu, habis biayanya, pai kemari, pai ke situ, berjuta-juta, habis saratonyo gara-gara merayakan pemborosan pada Id saat itu, maka wa ikhnas sayatin, maka mereka menjadi teman saya. Jadi teman syaitan kata Allah, orang yang berpoya-poya atau menghabiskan hartanya tetapi untuk tujuan mubazir. Tidak ada menapai amalnya bagi apa? Nah, lain paham tak? Lain paham? Tolong kecian ke anak awak nan bujang jo nan gadi. Kalau ada kebetulan patang satu bisu ada ulama awak, guru awak, ustaz awak yang mengadakan pengajian di masjid, okey, berangkat awak ke situ untuk menghadiri pengajian. Tapi kalau tidak tahu dah, tidak ada pengajian dah, selesai solat isya lalu lai. Bamu, selesai solat isya lalu. Nak bisa lalu. Buliah jo nak lalu. Diam di rumah. Tapi diam di rumah pun tukar pangana daripada biasa. Biasa walaupun di rumah pangananya menunggu jam 2 itu indah ada seketik alanya mato takkan tua panek dape piti yapi doso dah nah untung si alanya lah doso dape piti yapi paham? Paham? Dikit tukar. Nah, baik Bapak Ibu penonton yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi tahun baru Masehi, setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Kalau itu belum kita lakukan sebelumnya, mulai dari kini, tahun kini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali, Bu, yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tapi tak lupa lihat tadi ya. Awak babi-babi guys, awak kadang-kadang guys. Nah, tapi kini cobalah bersyukurlah. Nah, yang dimakasih bersyukur Bapak Ibu. Indak sado awak, indak sadonya umat yang ada, masyarakat yang ada, sanagari atau sasolok selatan yang mendapatkan keberkahan sama awak pada hari kini, atau mendapat keberkahan coba sama tahun 2020 teh. Kenapa? Ada tak di jorong kita kurang yang meninggal seminggu yang lalu? Ada yang meninggal sebulan yang lalu? Ada. Berarti mereka itu tidak memperoleh nikmat bertemu dengan 2020 teh. Berarti mereka tidak mendapat nikmat bertemu dengan kita pada sore hari ini. Ini harus kita syukuri. Berarti yang harus kita syukuri itu adalah kita yang hadir pada sore hari ini tanpa kurang suatu apapun, sehat walafiat hadir dalam masjid ini untuk mendengarkan pengajian. Berarti inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la sadid. Bersyukur mereka kepada aku, kata Allah, akan aku tambah seluruh nikmatku kepada mereka. Kalau mereka bersyukur, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat nikmat suami, nikmat istri, nikmat pekerjaan, semua nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Kalau kita bersyukur kepada Allah,
Bersyukur kita sore hari ini ya, dengan sampainya usia kita pada hari ini, berarti insya Allah kita yang hadir pada sore hari ini akan ditambah, dipanjangkan umurnya oleh Allah sesuai dengan ketuntunan Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan tahun 2023. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita syukuri, yang kedua yang harus kita laksanakan di akhir tahun ini adalah dalam rangka menyikapi umur yang telah diberikan oleh Allah sampai hari ini. Ya, 10 tahun kapatang sabalun habis 10 tahun itu ndak bagaina mencilok, merampok, maliang, melawan, manipura, ndak sumayang, ndak puasa, ndak masuk Quran. Sabalun umur 10 tahun aman. Mati sabalun umur 10 tahun atau 8 tahun aman. Habis 10 tahun memasuki 20 tahun. Lah, mulai dari terhitung memasuki umur 20 tahun, maka perbuatan kita sudah dihitung oleh Allah Subhanahu. Masuk 20, masuk 30, masuk 40, masuk 50, bahkan sampai masuk 60 tahun. Dari yang kecil sampai yang besar perbuatan kita itu sudah dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pendidik yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakanlah umur kita sisa yang Allah berikan. Kalau kita bertemu nanti dengan tahun 2023 ini, bersyukur dan mari kita sama mempergunakan umur yang diberikan oleh Allah itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pendidik yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Bapak Ibu pendidik yang berbahagia, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua yaitu memakai dan mempergunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari hari ini Allah redha kepada kita memberikan umur untuk kita sampai nantinya, dan lebih baik hendaknya hari ini, tahun ini ya, lebih baik hendaknya tahun yang akan datang daripada tahun ini. Setelah itu berubah dari sisi yang buruk kepada sisi yang baik, dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik, dari istri yang tidak berbakti kepada istri yang berbakti, dari suami yang tidak bertanggung jawab kepada suami yang bertanggung jawab, dari pemerintah atau pemimpin yang tidak peduli kepada pemimpin yang peduli. Pedulinya kepada siapa? Kepada masyarakat. Dari suami yang kurang bertanggung jawab secara akidah atau tauhid kepada anak dan istrinya, berpindah mereka atau berubah mereka kepada istri yang suami yang mempunyai tanggung jawab. Istri betujuh, insya Allah kalau mau calik pada sore hari ini, kalau mau tengok-tengok, awak calik-calik, alhamdulillah yang hadir pada sore hari ini ibu-ibu segalanya adalah berwajah-wajah solehah, ya, berwajah-wajah ahli surga, berwajah-wajah taat kepada suami, berwajah-wajah yang tak punya hutang. Ya, kalau orang punya hutang tu kalau duduk sama macam itu, padahal duduk di masjid, duduk di surau, nah itu kan mereka itu lebih bahagia. Tapi kalau banyak hutangnya, tetap tak bau di wajahnya masuk masa. Orang sibuk dengan ceramahnya, sibuk dengan fikir. Tidak tentu siapa anak. Tapi yang mau cari ibu-ibu yang ada pada sore hari ini, kenapa kok bisa mengatakan tadi bebas hutang? Karena seluruh wajah
cerah. Ya, nak do punya beban insyaallah ya. Nah, ya, jadi ibu insyaallah yang hadir pada sore hari ini adalah ibu-ibu yang bakal menjadi calon bidadari surga. Saya buah-buah. Nya nak cukup dia amin dah apa? Ya. Nak kalau dia amin saja masuk surga tu dah. Atau apa cara orang ya? Banyak syarat Yang pertama apa? Sembahyang. Alai bapa dan sembahyang asal tadi. Coba tanya Allah. Contohnya tangan. Ya. Amo sering mengingatkan waktu hadir di pertemuan nagari kecamatan amo sampian juga. Kenapa? Kalau ada kita acara yang serupa pertemuan perjorong atau pernagari, tolong kita usahakan untuk sholat berjamaah. Jangan ditunggu dulu orang sudah sembahyang baru awak teh. Tapi tak disiko dia jangan singgung oleh bu siko. Tak disiko dah. Ya. Sebab majelis taklim setiap minggu, wirid yasinan setiap petang Kamis. Ya. Setiap Jumat tak pernah tinggal. Di mana orang yasinan apa? Majelis taklim hadir. Ada yasinan kelompok setiap petang kami. Ya, tetapi kalau sumayang dan batingan, sumayang dan tak bakarajuan, sumayang dan abaikan, seluruh amal perbuatan yang lain itu menjadi ampo. Nak habis lo ampo. Yo. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan godok. Mama di ko ado bisuak lain ke depan pertemuan jorong, walaupun nak pertemuan jorong, walaupun kita cuma majelis taklim satu jorong saja, usahakanlah kita berjamaah di masa baru kita mulai acara hawa. Bapolo kami ke jamaah do ya mai yang kami ndak ada bapolo ke jamaah asiko tabe do ya lain kana mo ibu mampu membuat masjid seorang saya ada banyak piting masjid ko seorang saya membuat tapi kalau sumayang dan ndak do sumayang dan batingan itu samo godok ditambah apa hasilnya 0. Lain paham? Lain paham? Dia mudah-mudahan kalau ada acara awak bisa berjamaah masa. Oh tapi kecil orang ya dulu kini orang menyebut batino nak lebu dia solat berjamaah di masjid dah. Lah sedangkan nyola malih jo. Apa kecil lah nak boleh solat di masjid lah. Ya. Kalau rajin solat berjamaah masa doa. Insyaallah. Ya sebab ambon siko dulu pernah singgah Magharib dah salah dulu waktu sudah mesti di kemelintangan singgah di siko Magharib. Masya Allah yang laki-laki busak panuh Magharib, Masya Allah rami. Yang ibu-ibu kalau tidak salah ada sekitar 2,5 saf. Yo rami mana? Kenapa? Waktu tengah ada usia sekolah tu lihat. Tak salah kami laki-laki sekitar 40 lah. Yang nol. Ya. Yang penusi lah dah agak 30 lah. Termasuk ibu tak bersih mata terus. Tak lupa wajah ada bodoh. Itu menandakan masjid kita rami solat berjamaah. Nah. Dia walaupun ibu mengaku tak pernah mengaku seorang jin dan dia boleh tahu juga sebenarnya. Nah, baik Bapak Ibu pendidik berbagai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan bermuhasabah diri, introspeksi diri, berapa kekurangan-kekurangan kita tahun sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur
nafsun ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berfikir, bolak-balik pikiran. Puluh mana berapa? Lampai 10 kah? Lah 50 kah? Lah 60 kah? Sudah tu fikir lihat, lah berapa banyak nan salah apa buat? Lah berapa banyak nan baik apa buat? Fikir. Itu yang dikasih dalam Quran kata tadi. Nah, jangan sampai jo samo jo tahun nak patang. Tahun kini 2022 malih ke masaji. 2023 malih jo ke masaji lai. Berarti samo. Berarti dak baru menyalang di waktu tahun 2020 kami laki-laki contohnya malih ju ke masaji, sanang ju duduk di meja cuci, sanang ju nongkrong main domino, main karate remi, main main kartu kuning, ada ju nang sanang main seketer, apa tahu seketer ya. Tapi masuk 2023 ndak baru banyak dah itu dah. Ikolah manusia yang paling merugi. Apa kata Nabi? Orang yang hebat itu, yang pintar itu adalah kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar bukan LC, bukan MA, bukan doktor, bukan profesor, tapi manusia yang pintar kata Nabi, yang berpikir pola pikirnya, berbuat, beramal, berperilaku untuk yang akan diterima setelah hidup setelah mati. Itu baru. Di pikirannya tu, putar-putar ke belakang. Di kalau nak berubah dah, orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang di bahasa Isa, ayo turun balak dua balik galaknya. Dah tentu balak nak membayar palo le sudah. Model 7 taruh menarik kini sampai 2023 berarti tidak ada baiknya tahun. Berarti itu sama saja tu. Batukas dia bawa jo apa? Bawa jo cegak manimbu sekuat ka asam mose tu. Biasa di mana duduk main skater. Main pancai piti muah sambil duduk dapat jo piti. Kan tu dah. Tu kami laki tapi tak ada siko dah. Tak siko. Ya. Kini kau kan sukonya kan dan instan, nan capek, tak perlu kerajo tu payah dah yang penting piti. Duduk saya. Itu juga kerajonya tahun besoknya nak berubah dah, apalagi ayah. Lah ayah, kau anak bujang lu nak tahu jawabnya lah. Dosa untuk nyoso. Kalau lah bayar orang kawan. Kalau lah babang orang kawan, batilah punya tanggungannya jawab. Senang juga model tu untuk tahun besok. Berarti tidak bisa mengoreksi dirinya. Berarti tidak bisa berpindah dari yang zalim kepada yang taat. Paham? Paham? Kata Nabi, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia kata Nabi, Allah tidak namu menyebut namanya, tidak namu mengucapkan namanya pada hari kiamat. Padahal dalam riwayat lain dikatakan orang yang duduk serupa itu laki-laki perusi tak memandang pangkat dan jabatan dah, tak memandang status dah. Orang yang duduk di masjid di surau dalam menghadiri suatu pengajian namanya disabui-sabui oleh dibanggakan kepada malaik. Tetapi orang yang 3 golongan kau ikut tidak namu Allah menyebut namanya pada hari kiamat. Siapa orangnya ya? 3. Yang pertama sekali orang kata, wak baca mana sampai sudah hadisnya tu.
Salasatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. 3 golongan mereka yang tidak dibaca-baca namanya oleh Allah pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak diingat-ingat oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan tidak ditengok oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, walahum azabun azim, bagi mereka siksa yang berat atau siksa yang pedih. Siapa mereka? 3. Tolong wak simak. Iko berkemungkinan juga ada terjadi pada ibu tetapi yang agak rentan kepada bapak atau kami laki-laki. Yang pertama, zaihun zanin, umur ala gaye, umur ala tua, tetapi suka berzina. Bapak lo punya kok ngomong jorok lo, zina lo sebut masaji. Zina ko banyak macam zina mulut, zina telinga, zina mata, zina kaki, zina banyak macamnya. Dikata Nabi yang pertama adalah mereka lah tua. Mana batas tua muawak ko kalau menurut Nabi buya? Sampai puluhan tahun. Kalau sampai puluhan tahun umur kami laki-laki kok, tapi sukuyu berzina, zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Apa yang dimaksud zina sebanyak itu ya? Zina muncul itu adalah memacu dan menyambui dan mengaji hal yang tidak diridhoi dalam mengunjang uang, memfitnah uang, mahadu-adu uang. Yo, itu dak dibuk saya enggak kadang yo ibu saya naik peluangnya. Tapi termasuk kami laki-laki, ada sebagian kami laki-laki kok parah lah pada mencoin duit dua lain. Ada tapi di bawah tanda sekolah. Yo. Itu namanya zina mulut. Zina mata. Nah, zina mata mana ya contohnya? Mohon maaf. Ya. Dah boleh nampak nan tersingkok gak kene. Dah boleh nampak nan berasia kan yang batino gak kene. Lupa je bini awak. Itu namanya zina mencari enteng putih tali di dalamnya. Itu namanya. Tapi kalau lawan cari biasa saja, nak pakai dah. Makanya hukum lapeu dua laki dek produksi hukumnya 3. Yang pertama dak batal, yang kedua batal kerana basawat, yang ketiga batal sama sekali. Menurut Maliki katanya batal ketika bersahabat. Tersinggung bojo bini amo sudah bau dua. Kalau tersinggung lai biasa-biasa seni, ndak ada yang badan tiang si Allah yo dah. Itu ndak lapeh dah. Itu menurut Maliki. Tapi bagi syar sudah mamiu dua. Yang laki lalu kasih tahu, bini lalu kemari. Tersinggung sekete sama mencaliak kedua. Teng, itu ndak leh. Ndak boleh tu. Ya, tu lah lapeh tau. Ya. Iya, babu ni lonceng tu di dalam itu ah. Tu ndak leh. Nah, di apabila kami memandang dengan syahwat, berarti itu namanya zina mata. Zina telinga apa ya? Tu tadi dapat disitan sedangka bapor kesitan semeter. Iya do benda tu. Iya do ibu benda tu sika. Kalau ndak dah dalam masjid kau kalau ndak dah. Kau di luar. Ya, itu namanya zina tali. Ini kalau ada mana mendapat berita yang kurang baik, yang kurang elok, tolong dulu dicari abe-abe ditinjau tanpa jalan langsung dia por lokasi tentu namanya gale bahasa sambui. Kalau gale bahasa sambui itu kadang-kadang lain tawali gale rancak, kadang dapat gale muali sui, cuma sambui debuk gale paki. Sagi tahan ya dong, kaya kedua tu lah lisui le mah, jatuh arago Ada mama? Di yang pertama kata Nabi hendak dipandang oleh Allah, hendak diselamatkan oleh Allah adalah mereka zaihun zanin,
Mereka sudah tua tetapi suka berzina. Termasuk nyola tua, umur 50, umur 60. Tapi nyo basina nyo mangicua binding. Ada kami ni bawatan apa? Laki-laki itu ada pangicua binding, pini bawatan tak sekolah. Ada. Apalagi kanyo-kanyokan tua lah, assalamualaikum dah. Nan bini nak sekete ada sayang memang. Assalamualaikum bang. Yo, di mana bang kini bang? Oh, lembur dia lembur. Tatanya itu padang dan itu namanya laki pama. Pindak sikoro kalau laki ibu berasa jujur satu. Sebab mau cari nak doi ibu kena muka kecewa dapat laki nak dua tempat nak buat. Cuma nak kecewa dapat bini nak dua tempat. Zaihun zanin. Yang kedua yang tak dipandang, yang tak diberasihi oleh Allah, yang tak diterima oleh Allah, yang tak diampuni oleh Allah adalah malikul kazab. Malik pemimpin, kazab pembohong, yaitu seorang pemimpin yang pembohong. Seorang pemimpin yang pembohong. Ya, oh sama ya. Pembohongnya pembohong sama pak. Oh betul. Berarti lain sama je kami bawa tadi tu. Dah. Janji sepanjang tali bawa, pigat cie dak bertobok no. Aku namanya Malikul Kazab, pemimpin yang pembohong. Menyalah dapet dan di hati la ilaha illallah. Lina gi lunak gigi padole. Allah. Kalau lah dapet kare gigi peduli dah juga jalan je kare gigi. Nah, di pemimpin kazab. Pemimpin mau kasihnya jangan salah paham. Oh mentang Pak Wali pemimpin bukan tertuju ke Pak Wali saja. Oh Pak Jorong pemimpin bukan tertuju ke Pak Jorong aja. Oh ketua pemuda pemimpin bukan tertuju ke ketua pemuda aja. Yang dimukasih pemimpin apa? Yang pertama di bawah sekali laki pemimpin dalam mata. Itu yang lebih dahulu. Itu yang lebih dahulu. Kalau lah kajorong tu lah nanya dah, kawali lah nanya, camat lah nanya, bupati lah nanya lah, gubernur lah nanya lah, presiden tu lah lebih nanya lah tu. Nya dari bawah seorang suami pemimpin Malikul Kazab, tapi nyo pemohong dapat gaji 3 juta menerima, keceknya lah dulu utang di kadang bagian kabini 2 juta je. Mama solam sakuat 1 juta untuk main chip, aku lagi memangat. Itu contoh betul. Itu termasuk Malikul Kazab, seorang pemimpin yang pembohong. Itu termasuk. Nah, dan ketiga kata Nabi, wa'ailun mustakbir, orang miskin tetapi miskin kalau kayu sombong kan ada ya cik-cik lai sianu tu yo kayu tapi sombong kan layak do ya cik lah tu sianu tu jadi Pak Wali tapi layak do ya cik lai Pak Wali sianu tu jadi camat tapi yo layak do ya cik lai nyo camat kau ndak no duit miskin bapangkat haram jabatan haji. Nado cianai lah, tapi ama pola wa menilai sombong aku ya, uang miskin kau sombong, nan di muka sui musikin sombong bu, bahara toda, bajabatan ida, ina do cianai yang nyopunyo no, dapat pagi ya bisa, dapat sore ya bisa, tetapi nyo sombong kepada Tuhan, mayang aram, kamasaji naji. Mangagau atoknya dak bangwang mangare Allahu akbar manyaknya atok masaji ini dok atok umma ada dak koknya masaji nenyo dak mangepen telingo ke masaji. Iko namanya wa'ailun mustakbir. Lain tentu deh bo. Lain paham bo. Kira-kira tanggung jawab orang menjadi tetangga masaji ko esok di hadapan Allah apa kira-kira? Orang nambah tetangga je masaji, apa tanggungjawabnya di depan Allah besok?
dak tentu lah. La ilaha illallah. Yo wajar ya dak mak dak tentu mah lu tunggu gigi mak lah kan. Nah, gadang tanggung jawabnya bapak ibu awak nama tetanggo jo mas haji, tapi dak peduli jo masa. Urang abang awak mengambil itu mah kalau nek bapak dak keraco. Ya, tapi nak lebih utama laki lah, nak lebih utama suami nak lebih utama peduli ke mas haji. Apalagi rumah dak kok jo masa, bertetangga jo masa. Nah. Nan dak kok yo mas haji awak seko kala rajin laki awak salat berjamaah. Alhamdulillah. Apa ke ibu orang Jawa ibu tanya jauh siten. Oh masa di situ ya. Olah dak perai ya. Alhamdulillah. Dah. Dan utama kami laki-laki pedulilah para jarak tetangga masjid itu ya. Cuma sampean mau ingin bukan menyampaikan, ingin kerana awak tahu sadwe cuma balu polo. Lah tahu awak sado tu. Berapa jaraknya? 300 hasta. Kiri kanan bungku belakang. 300 hasta tu kalau dibakar buah 150 150 ken, 150 ken, 150 ken. Itu tetangga masa sumayangnya di rumah. Nah laki kau tadi, laki lah tentu laki. Suami sumayangnya di rumah. Pekaknya idak, tulinya idak, butonya idak, patahnya idak. Tidak ada jalan je dah. Honda umpek boleh. Atau 10 di rumah. Pinyo sumayang di rumahnya. Dan 150 meter kau tadi ampek segi. Sumayangnya di rumahnya. Tidak ada alasan sakit. Tidak pun. Tidak no. Ada tak benda tu? Kalau tidak no. Kalau ada. Bisu hari Rabu. Tolong balian jilbab warna oranye. Jilbab kan tu jilbab. Nah, nampak tak? Di rumah tu semayang kan lah asa cuma punya batu. Asa, nah ada asa. Dan ulama tak pernah mengatakan semayang di rumah ada asa. Tetap asa. Tetapi mohon maaf bapak ibu, mohon maaf. Orang yang solat berjamaah ke masjid, langkah ke masjid saja tidak bisa tertandingi dek palo solat di rumah. Langkah ke masjid saja tidak bisa tertandingi dek solat di rumah ke tadi. Subuh, suhur, asar, maghrib, isya 5 waktu tunyu sembahyang di rumahnya. Udah kau tadi, abang wak kau tadi, yayang wak kau tadi, kusua sabana kusua, yo kusuanya sembahyang 5 waktu kau tadi, tapi nya di rumah ada orang pai salat berjamaah, jalan sampai ke masjid saja, orang nak berjamaah indak talawan pahalonyo nang salat 5 kali sehari semalam di rumah awak tadi. Itu baru pahalo salat jalan ke masa. Alun lai duduk serupai ko, alun lai solat berjamaahnya, alun lai zikir berjamaahnya, alun lai berdoa berjamaah. Lai bangun. Kami bersitu apa namanya? Model 7. Kalau karena lillahi ta'ala bu, ibu solat berjamaah di masjid ko, samo dapetnya jo itu. Dan pahalanya berapa ya? 27 derajat, bukan palo, bukan goreng pisang, bukan goreng bakwan, bukan goreng tapai dah, tetapi lebar bu. Nah, jadi dan kedua tadi apa? Orang yang dibenci oleh Allah dan diberasihin, orang miskin tetapi sombong. Nya miskin tetapi sombongnya sombong kepada Allah. Dipanggil untuk solat dan namu ayat yang dibacakan kadek qoriwat tadi. Mana qoriwat tadi? Masya Allah. Mana tadi no qoriwat nak baca Quran tadi?
Oh itu ibu sendiri ya. Itu kori tu. Tu mantan kori dah tu kini dah tua. Jadi kan dulu muda dah. Iya muda dulu dah. Kini dah tua je. Masya Allah suara Masya Allah. Nah itu ayat yang lewat tadi kan jalan dah pak. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Tandanya orang beriman tu tak payah carinya lobo, tak payah carinya loba. Apa tanda kata Quran? Apabila disabui namamu bergetar hatinya, mengagau dadonya. Dan bagi terjemah agau tu dak otek lah, dak boleh turah. Tetapi tenanglah Allahu Akbar tarasul katinya. Oh lah kasumayang lemah. Tadanga suara azan di mana bunyinya nyo cari kasih tu. Dah paham? Dah paham?